Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Bu Dian. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, apakah kamu sudah melakukan sholat duha, mengaji dan murojaah, makan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan dan kesehatan? Jika kamu belum melakukan salah satunya, setelah menonton video ini, segera lakukan ya. Oke, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan Allah kemudahan dan kelancaran. Kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah belajar, maka mari kita mulai pelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, supaya anak-anak memahami pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, memahami makna bersatu di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyatakan bilangan melalui operasi pembagian. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Nah, anak-anak, tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Karena dia merupakan makhluk hidup, maka dia bisa berkembang biak. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara vegetatif atau tidak kawin, dan generatif, yaitu dengan kawin. Nah, cara vegetatif itu nanti ada yang alami dan juga buatan. Cara alami mencakup umbi, spora, tunas, geragi atau stolon, dan rizoma. Sedangkan yang buatan mencakup stek, cangkok, ovulasi, mengenten, merunduk, dan kultur jaringan. Nah, semuanya ini tidak kita pelajari semuanya, namun hanya ada beberapa, yaitu cara umbi, spora, dan cangkok. Semangat ya belajarnya. Nah, yang pertama yaitu vegetatif alami dengan cara umbi. Apa sih yang dimaksud dengan umbi? Umbi adalah bagian tanaman yang menggelembung dan tertanam di dalam tanah. Bagian tersebut juga disebut dengan cadangan makanan. Nah, vegetatif alami umbi ini ada 3 macam, yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari yang pertama, umbi batang. Nah, apa sih yang dimaksud umbi batang? Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Bagian permukaan umbi batang akan ditumbuhi sisik, sedangkan pada bagian kuncupnya akan membentuk mata tunas. Nah, seperti ini anak-anak contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Di sini ada batangnya, kemudian ada mata tunasnya, kemudian ada akarnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang, ubi jalar atau ketela, dan bengkuang. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Apa ya umbi lapis itu? Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian atasnya akan tumbuh dan kemudian bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Contohnya yaitu bawang merah. Di sini ada daunnya. Daun ini nanti akan berlapis-lapis dan menjadi bawang merah. Kemudian bagian kuning-kuningnya ini disebut dengan cakram. Kemudian ada akarnya dan bagian putih-putihnya itu disebut siung. Nah, perkembangbiakan umbi lapis caranya yaitu tumbuh siung pada tunas yang paling luar. Kemudian siung mengambil makanan dari induknya. Selama kelamaan, ketika siung sudah berdaun, ia akan membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, contoh tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan umbi lapis yaitu ada bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Selanjutnya yaitu ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan.
Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal batangnya. Adapun umbi akar pada dahlia dan wortel dapat untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, yaitu ada singkong, wortel, dan bunga dahlia. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang vegetatif alami dengan cara spora. Apa itu spora? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus atau bintik-bintik kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun yang subur. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sini ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini berkembang biak dengan cara spora. Nah, sporanya itu yang mana sih, Bu? Nah, ini nak, di bawahnya daun tumbuhan paku ini ada hitam-hitamnya. Nah, itu disebut dengan sorus. Ya, ini hitam-hitam ini, bintik-bintik kecoklatan disebut dengan sorus. Nah, di dalam sorus ini nanti jika diperbesar lagi akan tampak sporangium atau kotak spora. Nah, di dalam kotak spora tersebut ada sporanya. Nah, kemudian cara berkembang biak spora ini bagaimana? Yang pertama yaitu jika kotak spora pecah, jadi sporangiumnya ini nanti kalau sudah matang dia akan pecah. Kemudian pecahan itu tadi dia akan menyemburkan spora-spora. Nah, spora-spora tersebut akan tersembur keluar dan dia akan jatuh di tempat yang cocok. Nah, setelah itu dia akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu ada tumbuhan paku, ada lumut, dan ada jamur. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang vegetatif buatan yang cangkok. Nah, apa itu cangkok? Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan. Mencangkok adalah suatu cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan pohon, kemudian menanamnya ke dalam tanah hingga tumbuh akar. Mencangkok termasuk vegetatif buatan karena perkembangbiakannya dengan bantuan manusia. Nah, tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Jadi anak-anak, nanti di kelas selanjutnya kalian akan mendapatkan materi tentang dikotil dan monokotil. Apa sih dikotil dan monokotil itu? Nah, Budian kasih penjelasan singkatnya. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Artinya adalah jika tumbuhan tersebut memiliki biji, bijinya dapat dipecah atau dapat dibelah. Nah, sedangkan tumbuhan yang memiliki biji monokotil atau biji tunggal adalah tumbuhan yang memiliki biji tapi tidak bisa dipecah. Nah, kembali lagi ke cangkok, tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok atau yang berkeping dua. Nah, ini ada jeruk, rambutan, kemudian durian dan mangga. Nah, coba anak-anak pernah kan menjumpai biji-biji buah ini tadi? Nah, semua biji-biji bunga ini tadi termasuk dikotil atau berkeping dua karena bisa dipecah. Ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mencangkok. Nah, langkah yang pertama yaitu anak-anak pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kemudian dikupas dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira dikupas sepanjang 5-9 cm ya. Nah, kemudian setelah dikupas, tutup luka pada dahan menggunakan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, anak-anak setelah ditutup dengan tanah, maka ditutup dengan plastik, kemudian ditali. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita sirami cangkokan tersebut pada pagi dan sore hari supaya tumbuh subur. Nah, yang terakhir yaitu nanti
Setelah tumbuh akar yang cukup banyak di sini, maka kita bisa memotong dahannya. Kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh atau di pot, ya. Nah, kemudian akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. Nah, anak-anak, di sini ada kelebihan dari mencangkok. Apa kelebihannya? Yaitu yang pertama, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya karena kita tidak menunggui dari tanaman yang ditanam mulai dari biji, ya. Kalau dari biji nanti pertumbuhannya sangat lama. Kemudian kualitas tanaman yang dihasilkan lebih baik dari tanaman induknya. Nah, keuntungan yang ketiga yaitu lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dengan menggunakan biji. Nah, selain kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang pertama yaitu tanamannya lebih mudah roboh dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam dengan biji. Karena apa? Karena dia sudah besar, kemudian baru ditanam, jadi akarnya tidak bisa masuk ke tanah dengan kuat, makanya dia mudah roboh. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu akar tanaman lebih rapuh dibandingkan tumbuhan yang ditanam dengan menggunakan biji. Karena dia ditanamnya sudah ketika besar, maka akar yang terbentuk nanti tidak sekuat dengan tanaman yang ditanam mulai dari biji. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang bersatu di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, di sini adalah gambar-gambar anak-anak yang dari berbagai macam suku bangsa dan mereka terlihat sangat gembira, ya. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat banyak. Ada beragam agama, suku bangsa, budaya, bahasa, makanan, dan sebagainya. Saling menghormati dan toleransi adalah cara terbaik hidup dalam keberagaman. Kita harus menjaga keberagaman ini dengan cara hidup rukun antar sesama. Dengan hidup rukun antar sesama, kita bisa bersatu. Bersatu membuat kita kuat, maju, tentram, aman, dan damai. Oke. Bersatu di lingkungan ini ada dua contoh, yaitu bersatu di lingkungan bermain dan bersatu di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama yaitu bersatu di lingkungan bermain. Nah, ini contohnya ada gambar anak-anak sedang bermain. Apa ini? Iya, engklek. Bersatu di lingkungan contohnya dengan bermain bersama teman. Bermain bersama teman tentu sangat menyenangkan. Bermain bersama teman ada aturannya. Di antaranya yaitu harus jujur, saling menghargai, tidak curang, dan bekerja sama. Jadi anak-anak ketika bermain, anak-anak harus mematuhi peraturan ini. Permainan akan berjalan baik dan menyenangkan dan seru jika semua teman mematuhi peraturan tersebut. Namun ada akibatnya jika tidak mematuhi aturan tersebut. Akibatnya yaitu permainan menjadi tidak menyenangkan, terjadi permusuhan, dan kerjasamanya tidak baik. Misalnya nih ya, kita sedang bermain engklek. Nah, permainan engklek salah satunya yaitu aturannya. Misalnya kita harus bermain secara urut. Nah, semuanya ini awalnya saling mematuhi peraturan, tapi ternyata di tengah-tengah permainan ada yang tidak mematuhi peraturan, yaitu dia ingin bermain duluan engkleknya padahal belum waktunya bermain. Nah, karena dia curang, dia tidak mau antri, maka yang terjadi apa? Mungkin nanti permainannya jadi tidak menyenangkan, atau ada temannya yang nggak suka jadi bermusuhan, atau nanti kalau misalnya bermain tim kerjasamanya tidak baik. Ya, jadi kalian kalau main harus tetap pada aturan ya. Nah, kita harus tetap bersatu supaya permainan menjadi menyenangkan. Bermain bersama dapat membuat hati kita senang. Selain itu juga kita bisa mendapatkan manfaat. Apa saja manfaat dari bermain? Di antaranya yaitu kita dapat melatih kerjasama, kemudian melatih kepercayaan, melatih kesabaran, dan melatih fisik. Nah, jadi ketika bermain di sebuah tim, kita bisa melatih
kerjasama kita dengan tim apakah kompak atau tidak. Kemudian melatih kepercayaan, ketika kita tampil bermain, kita percaya diri atau tidak. Nah, itu bisa kita latih dengan bermain. Kemudian melatih kesabaran. Nah, misalnya ketika bermain ini nanti ada yang menang, tapi kamu kalah, maka kita harus bersabar. Kemudian melatih fisik, yaitu ketika bermain, anggota tubuh kita tentu saja secara otomatis juga akan bergerak. Nah, dengan bergerak itu kita sama saja dengan berolahraga. Dengan begitu fisik kita akan terlatih. Nah, tapi di masa pandemi seperti saat ini, lebih baik anak-anak bermainnya di dalam rumah saja ya. Bisa bermain dengan kakak atau adik atau dengan orang tua. Bermain dengan keluarga juga tidak kalah menyenangkannya. Kalian bisa bermain dakon, monopoli, peta umpet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bersatu di lingkungan sekolah. Bersatu di lingkungan sekolah contohnya yaitu dengan bekerja sama merawat lingkungan sekolah. Misalnya ya, setiap Jumat awal bulan SDI Darul Hikmah mengadakan kerja bakti. Para guru dan siswa bekerja sama membersihkan dan memperindah lingkungan sekolah. Para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang menyapu kelas, kelompok yang mengepel kelas, ada juga yang membersihkan jendela dan membersihkan teras kelas. Kita sudah biasanya melakukan ini ya anak-anak. Nah, tapi di masa pandemi seperti ini, anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah. Tapi anak-anak bisa menerapkan hal ini di rumah kalian. Misalnya ya, nanti setiap hari Minggu di rumah kalian mengadakan kerja bakti. Itu tugasnya dibagi antar anggota keluarga. Misalnya ibu dan kamu membersihkan rumah, sementara ayah dan adik membersihkan halaman depan. Nah, anak-anak dengan bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah, kita memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, lingkungan sekolah atau rumah kita menjadi bersih, sehat, dan indah. Yang kedua yaitu kita menjadi semakin akrab dengan teman-teman, dengan guru, itu kalau di sekolah. Kalau di rumah kita semakin akrab dengan ayah, ibu, dan adik atau kakak kita. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu pekerjaan lebih mudah atau lebih cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang operasi pembagian. Di video sebelumnya kalian sudah mendapatkan pelajaran ini. Namun kita akan mengulas kembali supaya anak-anak lebih memahami. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembagian lagi. Mungkin anak-anak sudah ada yang bisa, tapi bagi yang belum bisa, jadi lebih diperhatikan ya. Nah, di sini ada contoh soal 90 dibagi 5. Kita kerjakan dengan cara tercepat yaitu cara porokapit. Oke? Yang pertama-tama kita tulis lagi soalnya. 90 di dalam kurung, kemudian 5 di luar kurung. Nah, kita kerjakan mulai dari angka yang pertama atau yang depan dulu, yaitu angka 9. 9 dibagi 5, hasilnya? Ya, hasilnya tidak terbagi semuanya, namun kita tulis hasil terdekatnya, yaitu 1. 1 dikali 5, hasilnya yaitu 5. Nah, ini kita kurangi. 9 dikurangi 5 yaitu 4. 0 ini kita turunkan. Nah, jadi 40. 40 kita kerjakan dari yang angka paling depan, 4 dibagi 5. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi harus langsung menggunakan 2 angka. Jadi 40 dibagi 5, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 8. Kemudian kita kali 8 dikali 5, hasilnya yaitu 40. Nah, 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Jika di sini sudah 0, maka kita sudah menemukan jawabannya. Jawabannya yaitu 18. Maka 90 dibagi 5 hasilnya 18.
Selanjutnya yaitu pembagian dengan soal cerita. Misalnya di sini contoh soalnya yaitu seorang ayah memiliki 74 butir kelereng. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada 2 orang anaknya. Nah, pertanyaannya yaitu berapa banyak kelereng yang didapat masing-masing anak. Nah, jadi kita tulis dulu penyelesaiannya yaitu. Nah, yang diketahui dari soal ini apa anak-anak? Yaitu jumlah kelereng ada 74. Selanjutnya apalagi yang ditanyakan? Yaitu anak yang dibagi kelereng atau anak yang menerima ada 2. Nah, selanjutnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu jumlah kelereng yang diterima masing-masing anak. Nah, kita jawab. Kita pakai cara yang tercepat yaitu dengan cara porogapit. Harus diingat bahwa cara porogapit ini bisa dilakukan jika anak-anak sudah menguasai perkalian dan pembagian. Kita tulis dulu kalimat matematikanya, yaitu 74 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita kerjakan dengan cara porogapit. Kita tulis lagi 74 dibagi 2. Kita kerjakan dulu dari bilangan yang paling depan, yaitu 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 hasilnya tidak akan habis dibagi semua. Tidak apa-apa, kita tulis hasil yang paling mendekati. 7 dibagi 2 yang paling mendekati adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya yaitu 6. Nah, ini kita kurangi. 7 dikurangi 6, 1. 4 ini turun. Nah, 14. Kemudian kita bagi lagi. 1 dibagi 2 ternyata tidak bisa. Maka kita langsung menggunakan 2 bilangan ini. 14 dibagi 2 hasilnya yaitu 7. 7 kita kali 2 hasilnya yaitu 14. Nah, kita kurangi 14 dikurangi 14, 0. Kalau di sini sudah 0 artinya kita sudah menemukan jawabannya. Nah, jawabannya yaitu 37. Maka setiap anak mendapat 37 kelereng. Nah, lebih mudah kan? Dan lebih cepat. Semoga anak-anak bisa memahami. Nah, anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mendapatkan manfaat dari video ini. Anak-anak, pesannya Budian, tetap jaga sholat, mengaji, dan belajarnya ya. Kemudian tidak lupa pula membantu orang tua di rumah. Jangan hanya malas-malasan atau kalian alasan belajar saja untuk menghindari membantu orang tua. Jangan seperti itu ya. Kalian harus tetap membantu orang tua yang ada di rumah. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak di sana sehat-sehat selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.